Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi analisis jalur yang beranggotakan saya Erga Albarado, NIM 2002106004 dan Febi Arwinanda Reza, NIM 2002106005. Selanjutnya, A. Pengertian analisis jalur. Analisis jalur menggunakan regresi ganda melalui hubungan yang jelas dengan merumuskan model sebab akibat. Model analisis jalur digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas eksogen terhadap variabel terikat endogen. Analisis jalur digunakan untuk mengetahui hubungan variabel eksogen dengan variabel endogen melalui perantara variabel eksogen yang lain. Artinya, hubungan dua variabel dapat terjadi secara langsung dan dapat juga terjadi secara tidak langsung melalui variabel ketiga. Ada beberapa asumsi yang harus diperhatikan oleh seseorang peneliti dalam menggunakan analisis jalur, yaitu yang pertama, hubungan antara variabel harus linear, bersifat normal dan aditif. Yang kedua, sampai diambil dengan teknik probability sampling. Yang ketiga, terdapat ukuran sampel yang memadai. Yang keempat, antar variabel residu tidak berkorelasi. Yang kelima, hanya sistem aluran kausal ke satu arah, artinya tidak ada arah kausalitas yang berbalik. Yang selanjutnya, perbandingan analisis korelasi, regresi, dan analisis jalur. Yang pertama ada analisis korelasi, antara lain hubungan asosiasi, mengetahui besar hubungan variabel independen dan dependen. Hanya bisa mengetahui besarnya hubungan, mengukur variabel yang langsung bisa terukur. Yang kedua ada analisis regresi, antara lain hubungan kausalitas, mengestimasi nilai Y, variabel prediktor, dan kriterium, hanya mengetahui pengaruh secara simultan, tidak bisa diketahui pengaruh langsung dan tidak langsung. Yang diukur adalah variabel yang terukur langsung. Yang ketiga ada analisis jalur, antara lain hubungan kausalitas, mengetahui besar pengaruh variabel eksogen dan endogen, bisa mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung. Yang diukur adalah variabel laten. Konsep dan istilah yang digunakan dalam analisis jalur. Yang kelima, koefisien jalur, yaitu yang menunjukkan pengaruh langsung dari suatu variabel bebas terhadap variabel terikat dalam suatu model jalur tertentu. Yang keenam, variabel eksogenius, yaitu anak panah dengan dua kepala yang dihubungkan di antara variabel-variabel dengan koefisien korelasinya. Yang ketujuh, istilah gangguan, kesalahan, residul yang secara teknis disebut sebagai gangguan atau
residui. Yang ke-8 ada efek dekomposisi. Yang ke-9 ada signifikasi dan model keselarasan dalam jalur. Yang ke-10 anak panah dengan satu kepala dan dua kepala. Jika ingin menggambarkan penyebab, maka peneliti menggunakan anak panah dengan satu kepala. Sedangkan untuk menggambarkan korelasi ke-6, konsep dan istilah yang digunakan dalam analisis jalur. 11. Model recursive, yaitu mempunyai satu arah, tidak ada arah membalik dan tidak ada pengaruh sebab akibat. Yang ke-12, model non-recursive, yaitu arah yang membalik atau adanya pengaruh sebab akibat. Yang ke-13, direct events, yaitu pengaruh langsung yang dapat dilihat dari koefisien jalur dari satu variabel ke variabel lainnya. Yang ke-14, indirect effects, yaitu urutan jalur melalui satu atau lebih variabel perantara. Yang ke-15 ada total events, yaitu urutan jalur dari variabel yang mempengaruhi dan perantara ke arah variabel yang diukur. Yang ke-16 ada pengaruh gabungan, yaitu pengaruh dari semua yang diasumsikan berpengaruh terhadap yang akan diukur. Yang ke-B ada model-model analisis jalur. Analisis jalur menggunakan regresi ganda melalui hubungan yang jelas dan merumuskan model sebab akibat. Analisis jalur tidak dapat menentukan hubungan sebab akibat sehingga tidak dapat menggunakan sebagai pengganti untuk penelitian yang melihat tentang kemungkinan hubungan sebab akibat antar variabel. Model analisis jalur digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas eksogen terhadap variabel terikat endogen. Di situ ada contoh gambar 15.1 model konseptual analisis jalur. Dapat disimpulkan ada 4 konsep analisis jalur, yaitu yang pertama, model jalur adalah suatu diagram yang berhubungan secara independen adanya perantara dan variabel endogen. Yang kedua, jalur penyebab ke variabel yang ditentukan meliputi jalur yang langsung dari panah menuju ke variabel dan jalur yang dari variabel endogen berhubungan dengan variabel lain yang mempunyai panah menuju arah variabel yang ditentukan. Selanjutnya, ada contoh gambar 15.2, yaitu jalur-jalur penyebab analisis jalur. 3. Berdasarkan gambar 15.2 dapat diketahui model tersebut menghubungkan variabel eksogen A, B, dan C serta variabel endogen D dan E. Keempat, variabel eksogen dan endogen. Kelima, koefisien jalur adalah suatu koefisien regresi terstandarisasi yang menunjukkan efek langsung dari suatu variabel eksogen dalam suatu variabel endogen di dalam model jalur. Selanjutnya,
contoh gambar 15.3 yaitu model jalur. Berdasarkan gambar 15.3 dapat diketahui bahwa model tersebut secara spesifik memiliki 3 persamaan jalur yaitu persamaan 1, job satisfaction sama dengan persamaan 1 yaitu job satisfaction plus B13 income plus 31 sama dengan B11 AGE plus B12 autokomi. Persamaan 2 income plus 32 sama dengan B21 AGE plus B22 autonomi. Yang ketiga, persamaan autonomi sama dengan B31 AGE plus 33. Di situ ada contoh gambar 15.4 yaitu model jalur X1, X2, dan X3 terhadap Y. Berdasarkan gambar 15.4, diketahui variabel eksogen berkorelasi. Jika variabel eksogen berkorelasi, hal itu adalah umum untuk menggambarkan anak panah berkepala 2, panah yang bersesuaian antara variabel dengan koefisien korelasinya. Model jalur X1, X2, dan X3 terhadap Y akan dianalisis lebih lanjut. Yang ke-1, aturan jalur multiplikasi, yakni nilai dari segala jalur campuran ada jalurnya. Yang kedua, efek dekomposisi digunakan untuk menguraikan korelasi di dalam model ke dalam efek langsung ataupun tidak langsung. Untuk selanjutnya, ada model-model analisis jalur. Model-model jalur mulai dari yang paling sederhana sampai dengan yang lebih rumit. Yang pertama ada tipe regresi ganda, model satu jalur. Pengembangan regresi berganda yakni dengan menggunakan dua variabel eksogenius dan endogenius. Yang kedua, model mediasi atau model dua jalur, di mana variabel Y memodifikasi pengaruh variabel X terhadap variabel Z. Yang ketiga, model kompleks atau model lebih dari dua jalur. Variabel X1 secara langsung mempengaruhi Y2 melalui variabel X2 secara tidak langsung mempengaruhi Y2 melalui X3 secara tidak langsung mempengaruhi Y2. Selanjutnya ada analisis jalur dua variabel eksogen. Di situ ada contoh gambar 15.8 yaitu model jalur dua variabel eksogen, dan juga ada contoh gambar 15.10 model jalur struktur 2. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Feby Arwinanda Reza. Selanjutnya analisis jalur dua variabel eksogen. Adapun persamaan matematikanya sebagai berikut. Struktur 1. Y sama dengan P
YX1, X1 plus PY31. Struktur 2, Y sama dengan PYX1, X1 plus PYX2, X2 plus PY32. Diperoleh regresi sebagai berikut. Regresi X2 sama dengan 7,6 min 0,032 X1. Regresi Y sama dengan 3,8 plus 0,059 X1 min 0,16 X2. Selanjutnya hitung efek langsung, tidak langsung, dan total. Efek langsung X1 Y. Efek tidak langsung X1 min X2 min Y. Sama dengan negatif, dalam kurung negatif 0,032 tutup kurung, dalam kurung min 0,16 tutup kurung sama dengan 0,005. Efek total, efek tak langsung sama dengan efek langsung plus efek tidak langsung sama dengan 0,059 plus 0,005 sama dengan 0,0064. Analisis jalur 3 variabel eksogen. Adapun persamaan matematikanya sebagai berikut. Struktur 1, Y sama dengan PX1, X1 plus PY31. Struktur 2, Y sama dengan PYX1, X1 plus PYX2, X2 plus PY32. Struktur 3, Y sama dengan PYX1, X1 plus PYX2, X2 plus PY32, X3 plus PY32. Berdasarkan data yang diperoleh dan analisis data dengan regresi ganda atau data penelitian dan nilai dan analisis data. Diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. Regresi Y sama dengan 0,062 kali 1 min 0,05 X2 min 0,29 X3. Regresi X3 sama dengan 0,012 kali 1 plus 0,32 kali 2. Regresi X2 sama dengan min 0,032 kali 1. Ringkasan koefisien model jalur. 1. Model jalur struktur 1. Analisis regresi struktur pertama digunakan untuk menemukan koefisien beta dari pengaruh variabel supervisi pengajaran dalam kurung X1 terhadap variabel perilaku kepemimpinan dalam kurung X2 tutup kurung. Hasil analisis dengan bantuan program IBM SPSS statistis 20 memperoleh nilai koefisien beta X1 sebesar 0,279, indeks determinasi dalam kurung R2 atau R square tutup kurung 0,071 dan indeks error sebesar 0,694. 2. Model jalur struktur 2. Analisis regresi struktur 2 digunakan untuk menemukan koefisien beta dari pengaruh variabel supervise pengajaran 11 dan variabel perilaku kepemimpinan X2 terhadap iklim organisasi X3. Hasil analisis dengan bantuan program IBM SPSS statistik 20 memperoleh nilai koefisien beta 11 sebesar 0,205 dan X2 sebesar 0,215. Indeks determinasi dalam kurung R2 atau R square tutup kurung sebesar 0,112 dan indeks error sebesar 0,942. Ringkasan koefisien model jalur yang ketiga, analisis regresi struktur kedua digunakan untuk menemukan koefisien beta dari pengaruh variabel supervise
pengajaran 11. Perilaku kepemimpinan X2 dan iklim organisasi X3 terhadap variabel kepuasan kerja guru dalam kurung X, dalam kurung Y, tutup kurung. Hasil analisis dengan bantuan program IBM SPSS Statistik 20 memperoleh nilai koefisien beta 11 sebesar 0,235, X2 sebesar 0,383, dan X3 sebesar 0,080. Indeks determinasi dalam kurung R2 atau R2 tutup kurung sebesar 0,283 dan indeks error sebesar 0,847. Ringkasan signifikasi koefisien model jalur beta dan uji signifikasi. Yang pertama, ringkasan signifikasi koefisien model jalur beta, adapun ringkasan signifikansi koefisien model jalur beta dari proses analisis regresi tiap struktur pada tabel berikut. Model pertama itu adalah contoh dari model signifikasi koefisien model jalur. Yang kedua, uji signifikasi atau uji T dan uji. Hasil analisis uji T model jalur struktur 1 atau individual dengan menggunakan taraf signifikasi 0,05 dapat diketahui bahwa nilai signifikasi yang diperoleh sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Hal ini berarti jalur koefisien signifikan. Hasil analisis uji F model jalur struktur 2 atau simultan dengan menggunakan taraf signifikasi 0,05 dapat diketahui bahwa nilai signifikasi yang diperoleh sebesar 0,000 kurang dari 0,005. Hasil ini berarti jalur koefisien signifikan. Model empirik. Dari gambar di samping menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel perilaku kepemimpinan atau PYX2 sama dengan 0,467 tutup kurung lebih besar daripada koefisien variabel supervise pengajaran PYX1 sama dengan 0,358 dan variabel iklim organisasi PYX3 sama dengan 0,245 sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku kepemimpinan akan meningkatkan kepuasan kerja guru dengan dilandasi oleh keefektifan supervise pengajaran dan adanya iklim organisasi yang baik di sekolah. Ringkasan koefisien hubungan langsung dan tidak langsung. Koefisien hubungan langsung variabel penelitian yakni PYX1 sebesar 0,358, PYX2 sebesar 0,467, PYX3 sebesar 0,245, PYX2 X1 sebesar 0,267, PYX3 X1 sebesar 0,262 dan PYX3 X2 sebesar 0,270. Adapun koefisien tidak langsung yakni 1 hubungan tak langsung X1 dengan Y melalui X2 sebesar PX2 X1 PY X2 sama dengan 0,267 kali 0,467 hasilnya 0,125. Hubungan tak langsung X1 dengan Y melalui X3 sebesar PYX3 X1 PYX3 0,262 kali 0,245 hasilnya 0,064. Hubungan tidak langsung X2 dengan Y melalui X3 sebesar PX3 X2 PYX3 sama dengan 0,270 kali 0,467 sama dengan 0,126. Adapun ringkasan koefisien hubungan langsung dan tak langsung variabel eksogen dan endogen sebagai berikut. Indeks determinasi. Indeks determinasi adalah mengungkapkan urutan variabel yang memiliki kontribusi determinasi efektif besar terhadap mutu pendidikan sekolah.
Untuk menjawab persoalan yang dimaksud, hasil determinasi analisis jalur berdasarkan pengolahan data berikut. Dapat dijelaskan bahwa indeks determinasi sumbangan efektif terhadap kepuasan guru Y adalah supervisi pengajaran X1 sebesar 8,4%, perilaku kepemimpinan X2 sebesar 17,9%, dan iklim organisasi X3 sebesar 2%. Berikut adalah contoh dari analisis korelasi antar variabel. Yang kedua ada contoh dari analisis regresi. Dan selanjutnya ada contoh dari regresi X2 min Y dan regresi X3 min Y. Lalu selanjutnya ada regresi X1, X2, X3Y, dan yang ketiga ada analisis setiap struktur. Selanjutnya adalah kasus. Saya akan menunjuk siapa yang mendapatkan kasus 1 sampai 5. Kasus 1 Andin. Kasus 2 Steli. Kasus 3 Anissa. Kasus 4 Novi. Kasus 5 Nika. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Muhayyina ingin bertanya, Mbak. Bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya atau ingin menjawab kasus terlebih dahulu? Saya ingin bertanya, Mbak. Baik, Mbak Muhayyina, silakan. Tadi kan dijelaskan ada beberapa asumsi dalam penggunaan analisis jalur. Nah, apa pengaruh asumsi-asumsi tersebut jika telah terpenuhi? Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Cornelia ingin bertanya, Mbak. Baik, silakan. Apakah analisis jalur menggunakan uji asumsi klasik? Terima kasih. Saya Sulistiani, NIM 2002-106014 ingin bertanya, Mbak. Baik, silakan. Kapan analisis jalur cocok digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel? Terima kasih. Saya Nisa Febrianti ingin menjawab pertanyaan nomor 3. Yaitu apa yang membedakan antara analisis korelasi dengan analisis regresi. Analisis korelasi digunakan untuk mencari arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih, baik hubungan yang bersifat simetris, casual, dan reciprokal, sedangkan analisis regresi digunakan untuk memprediksi
Seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dimanipulasi atau dirubah-ubah atau dinaik turunkan. Bagaimana? Baik, jawabannya sudah benar Mbak Anissa. Terima kasih. Sama-sama. Saya, Steli Aulia, ingin menjawab nomor 2. Kapan analisis diskriminan digunakan? Analisis diskriminan adalah salah satu teknik statistik yang bisa digunakan pada hubungan dependensi atau hubungan antar variabel di mana sudah bisa dibedakan mana variabel respon dan mana variabel penjelas. Lebih spesifik lagi, analisis diskriminan digunakan pada kasus di mana variabel respon berupa data kualitatif dan variabel penjelas berupa data kuantitatif. Analisis diskriminan bertujuan untuk mengklasifikasikan suatu individu atau observasi ke dalam kelompok yang saling bebas dan menyeluruh berdasarkan jumlah variabel penjelas. Bagaimana, Mbak? Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, jawaban bisa saya terima. Terima kasih, Steli. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Muhaina. Apa pengaruh asumsi-asumsi analisis jalur jika telah dipenuhi? Apabila asumsi-asumsi analisis jalur telah terpenuhi, maka parameter dari analisis jalur dapat diduga dengan metode kuadrat terkecil atau ordinary least square. Dan salah satu keuntungan dari pendekatan ordinary least square adalah error dari pendugaan parameter dari satu persamaan tidak berpengaruh pada pendugaan parameter ada di persamaan lainnya. Bagaimana Mbak Muhaina? Terima kasih atas jawabannya, Mbak. Saya ingin menjawab studi kasus nomor 1. Baik, silakan Mbak. Saya Dinugraha Ningtyas, NIM 2002106013 akan menjawab studi kasus nomor 1. Langkah-langkah analisis jalur PET analisis. Yang pertama, model specification. Yang kedua, model identification. Yang ketiga, model estimation. Yang keempat, model modification. Dan yang terakhir, reporting the result. Bagaimana jawaban saya, Mbak? Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Andin. Saya Novi Mary ingin menjawab pertanyaan nomor 4, Mbak. Baik, silakan. Rumus apa yang terdapat pada regresi linear sederhana? Rumus regresi linear sederhana secara umum untuk mencari harga B dapat menggunakan rumus harga B sama dengan R, yaitu SY per SX atau B, N sigma XI YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI per N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI kuadrat. Harga A sama dengan Y dikurangi BX atau A sigma YI dikali XI kuadrat dikurangi sigma XI dikali sigma XI YI per N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI kuadrat. Bagaimana Mbak Feby? Apakah bisa diterima jawabannya? Baik, jawaban bisa saya terima. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya Nika Kartikasari akan menjawab pertanyaan nomor 5, Mbak. Baik, silakan Mbak Nika. Jelaskan asumsi-asumsi yang digunakan untuk melakukan pembahasan dengan analisis jalur. Sebutkan pula akibat masing-masing asumsi terhadap analisis data. Jawabannya, hubungan yang A, hubungan antara variabel yang akan dianalisis berbentuk linear, adiktif, dan casual. Yang B, variabel-variabel residual tidak berkolerasi dengan variabel yang mendahuluinya dan tidak juga
korelasi dengan variabel yang lain. C. Dalam model hubungan variabel hanya terdapat jalur casual atau sebab akibat searah. Yang D. Data setiap variabel yang dianalisis adalah data interval yang berasal dari sumber yang sama. Bagaimana Mbak jawabannya? Apakah bisa diterima? Baik, jawabannya bisa saya terima Mbak Nika. Terima kasih. Saya Yurisa izin bertanya, Mbak. Baik, silakan. Apa kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan analisis jalur? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Cornelia. Jawabannya adalah, analisis jalur merupakan teknik analisis statistika yang dikembangkan dari model regresi berganda. Sebelum melakukan analisis jalur, maka diperlukan uji asumsi klasik untuk memastikan apakah model tersebut terbebas dari makalah normalitas, multikolineritas, autokorelasi, dan heterokadasitas. Bagaimana Mbak Cornelia? Apakah jawabannya bisa diterima? Baik Mas, jawaban bisa diterima. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Yurisa. Yang pertama, keuntungannya menggunakan analisis jalur diantaranya yang pertama kemampuan menguji model keseluruhan dan parameter-parameter individual. Yang kedua kemampuan permodelan beberapa variabel mediator perantara. Kelemahannya yang pertama ada tidak dapat mengurangi dampak kesalahan pengukuran. Bagaimana Mbak Yurisa? Bagaimana Mbak Yurisa atas jawabannya? Baik Mbak, terima kasih. Sama-sama. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya, Mbak. Baik, silakan. Saya Frida Giresha Nerjana, NIM 2002-106011 ingin bertanya, apa sih manfaat dari model analisis jalur? Terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Sulistiani. Analisis jalur diskriminan adalah salah satu teknik statistik yang digunakan pada hubungan dependensi atau hubungan antar variabel di mana sudah bisa dibedakan mana variabel respon dan mana variabel penjelas. Lebih spesifik lagi, analisis diskriminan digunakan pada kasus di mana variabel respon berupa data kualitatif dan variabel penjelas berupa data kuantitatif. Analisis ini bertujuan untuk mengklarifikasikan suatu individu atau observasi ke dalam kelompok yang bebas atau mutually exclusive disjoint dan menyeluruh atau exhaustif berdasarkan sejumlah variabel penjelas. Bagaimana Mbak Sulis?
Maaf, untuk jawaban Mbak Sulis akan sedikit saya tambahkan lagi. Ketika peneliti dihadapkan pada model di mana variabel dependen menyebabkan variabel dependen lainnya, maka analisis jalur lebih cocok angkat hipotesis kasual serta menafsirkan hubungan tersebut. Bagaimana Mbak? Baik, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Afrida. Manfaat dari model analisis jalur adalah untuk menjelaskan fenomena yang diteliti, memprediksi nilai variabel terikat Y berdasarkan nilai variabel bebas X, faktor determinan yaitu penentuan variabel bebas X yang mana berpengaruh dominan terhadap variabel terikat Y. Bagaimana Mbak Afrida? Terima kasih Mbak atas jawabannya. Sama-sama. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, maka akan saya tutup presentasi pada malam hari ini. Pagi hari ini. Kesimpulan, sebelum menggunakan analisis jalur dalam menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tak langsung seperangkat variabel bebas eksogen terhadap variabel terikat endogen, perlu diyakini terlebih dahulu bahwa secara teoritis atau perkiraan sebelumnya bahwa variabel-variabel tersebut memiliki hubungan sebab akibat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.